Dan mari kita awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ba'du. Ya khairun ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hanya orang-orang yang berakal, hanya orang-orang yang berpikir dengan cerdas, selalu mengingat kematian dan selalu ingat akan pentingnya ilmu akhirat. Karena siapa yang berjalan keluar dari rumah menuju ke tempat silaturahim seperti pagi ini, maka suhunya kita tidak terasa sedang menuju surga. Allahumma amin. Ya, mari sama-sama, baik yang on air, terima kasih, baik yang dari Bogor, dari Purbalingga, dari Jogja, Malang dan seterusnya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran pada pagi hari ini untuk membahas lanjutan, ya, lanjutan tafsir ringkas 30 juz jilid 1 masih di surat Al-Baqarah, ya, belum selesai ini, ya, karena ada selingan-selingan. Pekan depan awal bulan Safar nanti ada selingan lagi, Bu Ustazah Alfah, mohon kesiapannya, ya, akan disampaikan apa awal bulan Safar, ya. Baik. Adapun judul pagi ini tafsirnya adalah iktikaf di Lailatul Qadar. Iktikaf, ya. Jadi kita sudah masuki Bapak pada ayat-ayat tentang puasa Ramadan, ya, pada pagi ini. Jadi akan kita mulai, ya, sekalian, apa saja yang kita sampaikan pagi ini. Ya, kapan wasiat boleh diubah? Ini yang kadang-kadang orang bertanya. Kapan sebuah wasiat itu boleh diubah? Contohnya, si fulan ini mau meninggal dunia, ketika ajal masih bisa bercakap-cakap dengan ahli waris. Ya, kemudian seluruh hartanya ditinggalkan pada istri dan anak-anaknya, cucu-cucunya gitu, ya. Nah, kemudian ternyata apa yang disampaikan oleh si fulan, si mayat, calon mayat tadi itu ketika ajal, itu ada beberapa hal masalah di masa Rasulullah waktu itu, ya. Masalah pertama adalah wasiat itu diubah oleh ahli waris atau juga yang menulis, mencatat itu, ya. Nah, maka di sini judulnya kapan wasiat boleh diubah? Sedangkan wasiat itu nggak boleh diubah, wasiat itu nggak boleh diubah, tapi bisa diubah dengan turunnya ayat Allah, ya, jika melanggar batas maksimal adalah sepertiga harta waris. Ya, ibu, ya, ini, ya, dipahami ini. Kemarin ada ibu yang bertanya, ya, masalah warisan, ya. Maka demi agama tidak boleh dibagikan. Kalau yang asal menyampaikannya katakanlah 50%, lebih dari sepertiga, ya, atau 3/4, ya, lebih besar dari sepertiga, maka agama boleh mengubahnya wasiat itu, ya, diubah maksimum adalah sepertiga seluruh hartanya, ya. Ini penting kuncinya di sini ini. Kadang orang nggak memahami, pokoknya saya bagi saja gitu, ya. Oke, kemudian ketika menjelang azan tiba masih sempat berwasiat dan melebihi seperti hartanya, maka boleh diubah ayat 180, ya.
ayat 180. Tafsirnya panjang, tapi itu saya kasih saja. Ini paham ya? Ini baik yang lain nanti boleh bertanya. Ya, itu wasiat. Ayat ini turun sebab di masa lalu banyak yang mengabaikan dan cenderung dilanggar baik oleh ahli waris, saksi dan pencatat warisan. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, baik yang online dan offline yang dari masjid ini. Saya bertanya, kira-kira sampai hari ini ada nggak yang melanggar seperti ini, berubah-ubah? Banyak, banyak berubah-ubah. Ya, yang pertama katakan, aku baru, aku yang banyak itu. Ya. Kamu baru, tapi kamu nggak pernah ngopain orang tua. Kamu ada di luar negeri, di luar macam-macam. Ya. Nah ya, itu saya bertanya itu. Ada juga gini, sudah dibagi sesuai dengan ketentuan sepertiga, tapi 10 tahun kemudian digugat. Kenapa? Tanah warisan ini ternyata ada yang lebih mahal harganya, mahal sekali itu, sehingga jomplang. Tahu ya itu jomplang ya, yang semula tuh dianggap nggak ada apa-apanya, tapi setelah makan waktu, kena jalan tol, kena ring road, macam-macam mahal sekali gitu kan, berpuluh-puluh miliar. Ini juga jadi bukanan perdata. Ini gimana? Ya, banyak terjadi seperti itu. Dan banyak yang konsul ke saya banyak seperti itu, terjadi seperti itu ya. Ini kita harus hati-hati karena jangan sampai urusan agama ini hanya berdimensi dunia. Ya? Jadi harus kita pikirkan dimensi agama ini dimensi akhirat. Ya. Kalau sudah bisa dimensi akhirat, berarti utamanya dan akadnya yang dipegang, akadnya ketika awal perjanjian itu. Ya karena pemahaman agama kurang sehingga dalam terjadi persengketaan masing-masing. Tidak hanya anak dengan anak, Bapak Ibu sekalian, tapi anak gugat orang tua sampai kepada persidangan, ada nggak? Wah banyak sekali itu. Anak tega memenjarakan ibunya. Padahal Nabi katakan channel tahta aktamil umah. Surganya anak itu orang kakinya wong tua kok bisa gugat, bisa memenjarakan orang tuanya, Masya Allah. Ibu sudah tua renta, sakitan dipenjarakan anak gara-gara harta. Jadi ada dia, bisa lihat. Ya, kita lihat dia. Lalu kalau kita dosa, atas semua ditanggung mereka, bukan si mayat. Ya, ketika sudah tinggalkan mayat itu katakanlah membagi warisnya 3/4. Bukan sepertiga, 3/4 atau kelebihan. Maka karena tahu undang-undang agama jadi sepertiga. Ya. Kesalahan yang dilakukan oleh si mayat ketika menjelang ajal itu enggak nanggung dosa ya. Karena si mayat kan ini kan enggak paham. Dan setelah ada yang paham diluruskan itu yang benar. Kalau masih ada yang nego-nego, berarti dia yang bertanggung jawab terhadap dosa-dosa warisan wasiat tadi itu. Oke. Ini bab warisan, bab wasiat. Ya. Kita lihat lagi. Nah, sekarang kita masih babak kedua, masalah fidyah. Fidyah ini juga banyak yang kontroversial, ya. Ya, karena dari 4 mazhab pun tidak ada yang sama, ada yang berbeda mazhabnya ya. Mereka-nya rinciannya beda. Nah, kita lihat ini yang puasa Ramadan dan fidyah. Ya. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib, ya. Ini ya, wajib ya. Kalau sudah wajib berarti nggak bisa ditinggalkan, ya. Kemudian kalau sakit atau safar atau perjalanan boleh tidak puasa
haid boleh tidak puasa ibu, tapi harus mengqadha. Ya, mengqadha. Lah kemudian kalau yang fidyah yang mana? Nah, sakit parah, tua renta, wis 85 tahun, kadang eling kadang ora eling. Tua renta. Syukur kita di sini ada Mbah Amari, Mbah Yai, sudah tua tapi masih sehat. Naik turun masjid masih mampu, ya. Kita yang muda-muda ini semua bisa mengikuti jejak Mbah Amari, Mbah Ridwan, ya, betul nggak? Amin, ya. Bisa ikuti dia naik turun masjid dengan etes saja, enteng saja, masih bisa imami, baca Al-Quran, masya Allah, ya. Ini kita ingin seperti itu, ya. Juga yang online, ya, kita doakan semua makin tua makin kuat, makin semangat ibadahnya. Allahumma amin. Yang penting itu, ya. Jadi sakit parah, tua renta, yang tentu dokter atau keluarga paham. Bapak ibu puasa tapi orang tua terus tiba-tiba makan gitu. Nah, itu karena udah pikun, udah nggak tahu, ya udah. Nah, itu gimana ya, fidyah saja. Ada lagi yang fidyah? Ada. Ya ini yang hamil menyusui, tapi ini khilafiyah. Yang hamil ibu ya menyusui itu boleh tidak puasa demi anaknya dan bayar fidyah. Tapi mazhab Syafi'i Malik minta agar tetap puasa mengqadha sebulan penuh setelah melahirkan sebulan penuh. Ya. Kita yang mana? Ya, monggo keyakinan kita masing-masing. Ya. Yang jelas Islam itu yuridullahu bil yusra wala yuridul usra. Allah itu senang yang mudah-mudah, tidak menyulitkan. Ya, pilih namanya, tidak apa-apa. Ya. Ya, kayak ibu merasa berat karena hamil dan menyusui, ya udah bayar fidyah. Ada dalilnya, ya. Mau bayar fidyah sekaligus mengqadha sebulan penuh boleh saja, enggak apa ya. Agama begitu, ya. Ya, kita lanjutkan. Ya. Allah itu memudahkan yuridullah hukumil yusra dan tidak menyulitkan, wala yuridul usra, tidak menyulitkan Allah itu. Ini yang betul, ya. Dan itu kita gunakan dalil ini bahwa Allah itu maha penyayang dan maha, ya, ini juga. Allah itu rahmat bagi semua makhluk. Orang kafir, orang munafik, orang fasik semua diberi, ya, diberi nafas, diberi sehat, bisa berjalan, bisa keluar negeri, bisa terbang macam-macam. Mau menjadi kaya, orang kaya di dunia, boleh, silakan. Orang kafir, orang malah silakan. Allah tidak melarang itu, ya. Tapi rahimnya hanya untuk orang mukmin. Rahimnya hanya Allah orang mukmin. Insya Allah kita semua orang mukmin. Allahumma amin. Amin. Ya. Jadi Allah itu memudahkan, tidak menyulitkan, dan Allah maha Rahman dan Rahim. Kalau kita Rahman kok terus angel golek duit, kok wis doa bertahun-tahun nggak dikabulkan, dengan macam-macam, utangnya banyak, ya itu sudah kamu dapat rahimnya Allah. Ya. Kamu diberi kekayaan nanti malah bingung, ya, dengan jabatan malah bingung. Itu namanya tidak diberi rahim sama Allah. Kita lebih cinta rahimnya Allah, sayangnya Allah pada kita, ya. Tapi bagi jamaah yang dapat rahmat dan rahim, syukurilah, harta melimpah, jabatan tinggi, ya, semua punya macam-macam, ya syukurilah. Tapi harus dimanfaatkan untuk kebaikan agama, itu ya, penting itu. Ya, antara Rahman dan Rahim, ya, dan memudahkan dan menyulitkan, ya. Kok gelap? Oh ya. Bulan Sabit bulan haji, ya. Jadi di ayat berapa itu bulan Sabit adalah bulan haji. Jadi kalau bulan Sabit itu sudah kayak Sabit itu berarti
bulan haji ya. Kita sudah lewat kemarin ya. Ya. Nah, sekarang mungkin yang terakhir ya. Nanti konsep nuzul Quran yang menjadi apa? Karena menjadi khilafiyah ya umatnya. Konsep nuzul Quran itu gimana sih sebenarnya? Ya. Al-Quran secara utuh turun dari Sidratul Muntaha di langit ketujuh, Bapak Ibu sekalian ya. Menuju langit satu dunia, Baitul Izza ya, bangsa dunia itu inilah yang disebut Lailatul Qadar. Sebenarnya ini yang disebut Lailatul Qadar ini dari langit 7 ke langit dunia itu Lailatul Qadar itu. Dan ini gak ada yang tahu. Nabi Muhammad pun dalam hatinya carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil pada tanggal 21 sampai 30 itu malam-malam ganjil. Carilah di situ. Itu hanya isyarat Nabi Muhammad itu. Ya. Itu kan itu yang ini yang betul dalam kata seperti itu. Nah kalau yang kedua, ya tidak yang paham kapan waktunya, namun turun di malam hari antara tanggal 21 sampai tanggal 30 Ramadan. Ini hadisnya sahih. Kemudian dijelaskan lagi keyakinan turun di tanggal 7 Ramadan yang kita peringati ya di beberapa negara, ya dengan surat Al-Alaq 15 adalah khilafiyah turun dari langit dunia ke hati Rasulullah selama 22 tahun kurang lebihnya. Di Mekah pun tidak tanggal 7 Ramadan, tanggal 27 Ramadan dia peringatinya. Ada di Turki tanggal 21 Ramadan yakinnya. Kita yakin di 17 Ramadan. Allahu Akbar ya. Kita paham. Ya. Kita sudah yakin di negara Asia banyak 17 Ramadan. Ya. Itu sudah dipastikan. Nah ini bukan Lailatul Qadar ya. Yang Lailatul yang pertama ya. Oke ya, jadi ini sudah selesai ya, closing statement ya. Kayakan dirimu dengan ilmu akhirat, niscaya bebanmu ringan. Kalau kita kayakan ilmu, beban kita tuh ringan, bertemu pada Allah ya. Siapa yang keluar rumah niatnya mencari ilmu akhirat, maka tak terasa sesungguhnya sedang menuju surga. Nah, tadi ibu keluar dari rumah niatnya ngaji, itu sebenarnya kita sedang menuju surga. Jika atau tetapi konsisten terus sampai nafas terakhir masih suka ngaji, datangi majelis ilmu ya. Kalau nanti di hari-hari akhir ternyata lebih sering ke mall, itu bukan ke surga, ke neraka. Ke mall, ada adzan nggak dengar, ya, majelis sudah dilupakan semuanya. Wah, itu bukan ke surga namanya. Maka sampai akhir hayat akan dipertahankan. Ya. Semua manusia sedang diuji, ya, antara kuat dan lemah, dan antara sabar dan jenuh. Karena sebenarnya surga itu hanya untuk orang-orang yang sabar. Ya. Dalam surat Ar-Ra'd itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbadar. Orang-orang itu diberi ucapan selamat, salam sejahtera, kalian semua masuk surga. Inilah tempat akhir kalian berpijak. Enggak akan keluar lagi dari surga ini. Ya, nanti kita masuk pintu surga, itu yang akan kita dengarkan pertama. Salamun alaikum rabbil. Nah, kita dapat ucapan dari Allah dan para malaikatnya. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin Allahumma amin. Ya. Jadi surga hanya untuk orang sabar dan ikhlas. Ya. Sampai bertemu Sabtu subuh datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.